Selamat malam sahabat Kristus yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan secara singkat. Karena itu sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi dan menyertai kami selama sehari kegiatan kami, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tuntun dan tolonglah kami agar kami bisa memahami firman Tuhan, dan bantulah kami dalam kelemahan kami, supaya firman ini tetap ada dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 23 yang menyatakan, "Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya." Demikianlah firman Tuhan. Baik, sahabat Kristus, pada malam hari ini setelah kita selesai beraktivitas, mungkin bekerja, menjalankan berbagai kegiatan yang perlu kita lakukan, yang harus kita lakukan, maka firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita bahwa hidup kita, seberapapun berat, seberapapun lelahnya kita, selalu mendapatkan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu sifatnya kekal dan abadi. Ia tidak pernah berakhir, ia tidak pernah berkesudahan. Ketika berbicara mengenai kota di sini dalam Wahyu pasal 21 ayat 23, kota yang dimaksud adalah Yerusalem yang baru. Kota yang disebut sebagai kota Allah karena ia datang dari Allah. Di dalam kota ini dikatakan tidak perlu matahari dan bulan untuk menjadi alat penerang. Matahari alat penerang pada siang hari dan bulan adalah alat penerang pada malam hari yang diciptakan oleh Tuhan, dan itu kita bisa baca pada kitab Kejadian. Dan setiap kota tentu butuh penerangan. Persoalannya adalah ketika kota itu disebut sebagai kota Allah, maka apakah ia masih perlu alat penerang? Jawabannya tidak. Karena Tuhan Allah adalah sumber dari cahaya itu sendiri. Kalau ia adalah Allah yang menciptakan alat-alat penerang, benda-benda penerang di langit pada waktu siang dan pada waktu malam, maka benda-benda penerang itu tidak bersifat abadi dan kekal. Artinya akan ada waktu benda-benda penerang itu tidak muncul sama sekali. Matahari hanya ada pada siang hari dan bulan hanya ada pada malam hari. Kita tidak melihat matahari pada malam hari atau bulan pada siang hari. Tapi cahaya Tuhan, ia selalu ada, baik mau siang hari maupun malam hari. Apa yang bisa kita refleksikan dari cahaya Tuhan ini? Seperti tadi sudah dikatakan kepada para sahabat Kristus bahwa cahaya Tuhan itu kekal dan abadi. Jika pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita mempunyai pikiran-pikiran, kekhawatiran-kekhawatiran tentang pekerjaan kita, tentang keluarga kita, tentang pasangan hidup kita, tentang apapun yang masih mengganjal dalam pikiran kita, ingatlah bahwa cahaya Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Dalam hati dan pikiran kita, ia hadir dan menenangkan kita. Masalahnya adalah, apakah kita mau menyambut cahaya itu? Apakah kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah? Jika kita mau mendapat tidur yang nyenyak,
Jika kita mau menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hati dan pikiran kita, maka arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan sebelum kita beristirahat. Berdoalah dan serahkan segala khawatir kita hari ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, biarlah kesusahan untuk satu hari, hanya untuk satu hari. Semoga renungan ini bisa menenangkan sahabat Kristus supaya bisa istirahat dengan nyenyak. Biar Tuhan memulihkan kekuatan kita pada saat kita beristirahat. Amin. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mau menyapa kami sebelum kami beristirahat. Tuhan, di tengah keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia, di tengah kekhawatiran kami akan berbagai hal yang tidak bisa kami duga, tebak, atau bahkan kami kendalikan, kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan jauh lebih berkuasa daripada tangan kami sendiri. Sebagai manusia kami terbatas, Tuhan. Kami tidak punya kekuatan yang begitu besar untuk menangani atau mengendalikan segala sesuatu. Tapi Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya, mempunyai kuasa yang lebih besar dan mengendalikan segala hal di dalam kehidupan kami dan di dalam dunia ini. Jadi Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan segala khawatir kami dan rasa takut kami kepada Tuhan, supaya kami bisa beristirahat malam ini dengan baik. Karena kami mengingat waktu istirahat itu pun bagian dari berkat Tuhan. Biarlah Tuhan istirahat kami ini bisa berjalan dengan baik, dan lewat istirahat kami kiranya Tuhan berkenan memulihkan kekuatan kami, supaya pada saat kami bangun dengan kesegaran dari Tuhan saja. Tolong kami Tuhan, lindungi keluarga kami, lindungi orang-orang yang kami cintai, lindungi orang-orang juga yang menyayangi kami, bahkan lindungi seluruh isi dunia ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami meminta. Amin.